Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah Anakku malu mengaku ibunya seorang ART. Tapi dia tak tahu siapa yang biayai sekolahnya. Fajar belum benar-benar terbit ketika Yemima mengunci pintu kontrakannya yang sempit dan lembab di pinggiran kota. Embun belum luruh dari dedaunan, namun napasnya sudah berat karena langkah tergesa. Tas lusuh berisi lapel dan botol cairan pembersih menggantung di bahunya. Kaki tuanya bergegas menuju halte, menunggu angkot pertama yang lewat seperti biasanya. Di kursi sempit yang bau solar itu, matanya menatap keluar jendela yang retak, membayangkan wajah Rafka yang mungkin masih tertidur di kamar kosnya yang nyaman. Tak tahu ibunya sudah memulai harinya lebih dulu dari matahari. Sesampainya di kampus megah itu, Yemima langsung mengenakan rompi pembersih dengan logo penyedia jasa kebersihan. Ia masuk dari pintu belakang, melintasi koridor-koridor marmer yang licin, dengan lampu-lampu gantung yang lebih mahal dari sepeda bututnya. Ia menyapa bangku-bangku kosong yang akan dipenuhi mahasiswa beberapa jam lagi, termasuk Rafka, anaknya sendiri, yang tak pernah mengucap ibu saat bertemu. "Pagi nak," bisiknya pelan, menyeka papan tulis di ruang kuliah yang biasa ditempati Rafka. Tak ada yang menjawab. Hanya pantulan bayangannya di jendela yang seolah ikut menunduk. Yemima membersihkan ruangan demi ruangan dengan hati-hati. Tangannya tak sekadar menyeka debu, tapi juga menata ulang cita-cita. Ia tahu, lantai yang bersih itu akan diinjak kaki anak-anak muda yang kelak akan menggenggam dunia. Salah satunya anaknya. Tapi anak itu kini bahkan tak mau menoleh jika mereka berpapasan. Rafka memang masih menerima uang bulanan, masih menelepon sesekali jika butuh pulsa, tapi tidak pernah lagi bertanya apakah ibunya makan atau cukup tidur. Dulu, Rafka kecil selalu merengek minta ditunggu di depan sekolah. Sekarang, ia bahkan meminta ibunya untuk tidak sok dekat jika sedang di kampus. Suatu pagi, 3 hari lalu, Yemima mencoba menyapa dengan suara kecil, "Nak, ini ibu." Tapi Rafka hanya melirik sejenak, lalu berlalu sambil bicara lewat ponselnya. "Enggak, itu cuma cleaning service." Kata-kata itu menampar lebih keras dari apapun. Tapi Yemima diam. Ia hanya mengangkat sapu dan menyapunya lebih cepat seolah ingin menghapus luka dari lantai itu. Di saku bajunya selalu ada foto kecil Rafka saat masih bocah, senyum tanpa gigi depan, rambut cepak dan pelukannya yang dulu tak mau lepas dari pinggang ibunya. Foto itu sudah luntur warnanya, seperti hubungan mereka yang perlahan mengabur karena gengsi dan waktu. Tapi bagi Yemima, itu satu-satunya warna yang ia bawa setiap hari, kenangan tentang anak yang dulu menganggapnya segalanya, sebelum dunia mulai mengajarinya malu pada darah sendiri. Setelah semua ruangan dibersihkan, Yemima duduk sejenak di tangga, darurat. Kakinya berdenyut, tapi ia tak mengeluh. Ia menatap ke arah gedung teknik, tempat anaknya kuliah. Hatinya berdebar setiap kali melihat Rafka lewat, walau tak pernah menatap balik. Kadang, ia hanya ingin menghampiri dan berkata, "Ibu cuma pengen peluk kamu, nak." Tapi lidahnya selalu keluh, ditahan oleh rasa takut ditolak lagi. Ia bukan takut anaknya marah, tapi takut semakin jauh. Sudah cukup perih menyaksikan anaknya berdiri bangga di depan teman-temannya, tapi pura-pura tak mengenal wanita yang menyiapkan setiap rupiah dari hasil menyikat toilet dan menyeka meja makan orang lain. Malam sebelumnya, Yemima menghitung sisa uang di amplop. Gajinya bulan ini nyaris habis untuk bayar uang semester. Ia belum beli beras. Tapi tak apa. Asal Rafka tetap kuliah. Asal ia bisa menyelesaikan studi, dapat pekerjaan bagus, dan mungkin suatu hari, akan berkata di depan banyak orang, "Ini ibuku." Sekadar itu saja, doa yang tak pernah ia ucapkan keras-keras, tapi selalu dilantunkan setiap kali bangun pukul 4 pagi. Hari itu,
Saat membersihkan ruang dosen, Yemima tak sengaja mendengar percakapan dua mahasiswa. Mereka membicarakan Rafka. Dia keren banget. Katanya orang tuanya kerja di luar negeri, makanya bisa hidup enak di Jakarta, ucap salah satu dari mereka. Yemima menahan napas, lalu kembali menyapu. Kali ini dengan tangan yang lebih gemetar. Jadi begitu, pikirnya. Anaknya bahkan menciptakan versi baru dari hidupnya. Padahal dirinya, yang nyata, yang berkeringat dan berdebu, tak pernah sekalipun diceritakan, seolah tak ada. Tapi Yemima tak menangis. Ia hanya duduk di pojok, membuka bekalnya yang sederhana, nasi dingin dan sambal terasi buatan sendiri. Ia makan perlahan, sambil menatap langit-langit gedung tinggi itu, tempat mimpi anaknya menggantung. Lalu tersenyum. Ia tahu, rasa lapar hari ini tak sebanding dengan rasa cinta yang ia peluk setiap hari. Biarpun tak diakui, biarpun ditolak, hatinya tetap memanggil satu nama, Rafka, dan hari masih pagi. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Angin membawa bau tanah basah yang menyelinap lewat jendela kantin kampus. Yemima berdiri di sudut, memegang ember pel dan serbet kain tipis yang sudah mulai kusam. Ia baru saja menyelesaikan tugasnya membersihkan ruang rapat rektorat, namun dipanggil untuk membantu membersihkan area kantin karena salah satu petugas sedang izin. Sambil mengelap meja, yang masih basah sisa embun ASI, ia sesekali menatap ke arah kerumunan mahasiswa yang sedang duduk tertawa riang. Di antara mereka duduklah Rafka, putranya. Hatinya gemetar. Sejak pertama kali ia bekerja di kampus ini, Yemima tak pernah berani mendekati kantin ketika Rafka sedang ada di sana. Tapi hari ini lain. Ia ditugaskan langsung oleh koordinator. Tak, mungkin ia menolak hanya karena ada anaknya di sana. Ia menarik napas panjang dan mulai bekerja. Meja demi meja ia bersihkan. Langkahnya hati-hati, matanya tak berani menatap terlalu lama ke arah Rafka yang duduk bersama teman-teman satu jurusan. Ia khawatir jika pandangan mereka bertemu. Bukan karena malu, tapi takut menyaksikan wajah anaknya memalingkan muka. Tapi takdir memang gemar bermain-main dengan luka. Saat tangan Yemima hendak mengambil gelas plastik di ujung meja, lengannya tanpa sengaja menyenggol cangkir teh milik seorang mahasiswi yang belum sempat diangkat. Tumpah, teh panas mengenai rok perempuan itu dan langsung disambut teriakan kaget. "Ya ampun, lihat dong Bu, ini rok baru." Suara tinggi itu milik Gina, mahasiswi cantik yang dikenal sebagai model kampus. Semua mata di kantin menoleh, termasuk Rafka. Yemima buru-buru meminta maaf sambil menarik tisu dari saku seragam. Wajahnya memerah, tangannya gemetar, tapi suaranya tetap rendah. "Maaf Dok, saya nggak sengaja." Gina masih mengomel, teman-temannya tertawa mengejek, dan satu di antaranya berkata, "Kalau udah tua ya jangan kerja di tempat kayak gini. Nambah masalah aja." Tawa menggema. Yemima menunduk, menyeka noda dengan hati-hati, tapi kata-kata "it" menghujam seperti paku panas. Saat ia hendak berdiri, matanya bertemu dengan milik Rafka. Detik itu berhenti. Harapan kecil bahwa Rafka akan berdiri, membela, atau paling tidak menghampiri, sirna dalam sekejap. Anak itu hanya menatap sebentar, lalu berpaling, seolah tak mengenalnya. Bahkan tidak berkedip, tidak bergerak, tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Yemima bangkit perlahan, punggungnya kaku, dan berkata, "Maaf sekali Mbak, roknya nanti bisa saya cuci, saya ganti kalau rusak." Suaranya tetap lembut, meski hatinya bergemuruh. Gina mendengus dan berkata dengan nada nyaring, "Udah, pergi sana, bau pel semua, bikin ilfil." Lalu semua kembali tertawa, termasuk suara kecil di antara mereka yang terdengar seperti Rafka. Yemima tak menoleh lagi. Ia berjalan mundur, mengambil ember, lalu keluar dari kantin menuju tangga darurat. Tangannya menggenggam erat kain pel yang basah. Bukan karena kotoran, tapi karena air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Di lantai 2, ia duduk sendirian. Punggungnya bersandar ke dinding dingin, dan air matanya jatuh satu persatu. Ia tak menangis keras, tak mengeluh pada siapapun,
Tapi di dalam dirinya ada ruang kosong yang menganga lebih besar dari sebelumnya. Ia teringat, dulu waktu Rafka masih kelas 4 SD, pernah jatuh dari sepeda dan lututnya berdarah. Yemima menggendongnya dari ujung gang sampai rumah, meski tubuhnya lelah habis bekerja mencuci baju satu kampung. Rafka meringis di pelukannya, tapi tetap bilang, "Enggak, sakit kok Bu, asal Ibu peluk terus." Tapi sekarang, anak itu duduk satu ruangan, dan seolah tak pernah mengenal tangan ini. Tak lagi merasa aman dalam pelukan ini. Tak lagi mengakuinya sebagai bagian dari hidupnya. Beberapa menit kemudian, Gina muncul di tangga yang sama, mencari sinyal ponsel. Ia tak sengaja melihat Yemima yang duduk bersandar mata sembab. Gina menoleh sekilas lalu berkata pelan, "Tadi itu teh panasnya cuma sedikit kok. Saya agak keterlaluan ya." Yemima tersenyum pelan. "Nggak apa-apa, Nduk. Orang tua kayak saya, salah sedikit juga pasti disalahin banyak." Gina menunduk. Matanya menangkap sesuatu di tangan Yemima. Gelang dari tali benang, bertuliskan Rafka dengan manik-manik plastik. Benda sederhana, tapi membuat Gina tiba-tiba diam. Gina berjalan pergi tanpa kata, tapi langkahnya melambat. Ada hal yang ia rasakan tak biasa. Matanya kembali melirik ke arah Yemima, dan diam-diam mulai mencurigai sesuatu. Ia mengenal wajah itu, bukan karena sering melihatnya di kampus, tapi karena ada potongan kenangan samar, foto lama, pesta kecil waktu Rafka ulang tahun ke-7. Apakah itu Ibu Rafka? Yemima tak tahu, tak peduli. Ia hanya memeluk lututnya, menyeka sisa air mata dengan punggung tangan. Di hatinya, luka kembali mengalir, tapi juga doa yang tak pernah putus. Semoga suatu saat, anaknya kembali menyebut satu kata yang kini terasa jauh. Ibu. Malam turun cepat di kampus yang seolah tak pernah benar-benar tidur. Ruang-ruang kelas bergantian hidup mati oleh cahaya, siluet mahasiswa yang berdiskusi, dan suara tertawa yang kadang terlalu keras untuk waktu yang sepi. Di antara lalu lalang langkah kaki yang tergesa, Yemima kembali ke ruang 204, ruang teknik desain yang selalu jadi yang terakhir ia bersihkan. Bukan tanpa alasan, di ruang itu Rafka kerap kuliah malam. Kadang Yemima hanya berdiri sebentar di balik pintu yang terbuka sedikit, melihat anaknya membalik-balik slide presentasi, membenarkan kerah kemeja, dan berbicara tentang konsep dan inovasi yang bahkan tak dimengerti ibunya. Tapi malam ini, ruang itu kosong. Sepi. Hanya suara detik jam dinding yang bergema. Yemima menyapu perlahan, lebih pelan dari biasanya. Ia menatap bangku di pojok kanan, bangku favorit Rafka. Bangku itu masih menyisakan jejak. Kertas contekan, sisa air minum kemasan, dan, entah disengaja atau tidak, sebuah piring plastik kosong yang di bawahnya tergencet foto kecil. Jantung. Yemima tercekat saat memungutnya, bukan karena foto itu penting, tapi karena di balik foto itu ada tulisan kecil, samar, seperti digoreskan dengan pensil mekanik. Biarpun anak ART, nggak usah sok pintar. Matanya mengeras, tangannya bergetar. Kalimat itu seperti suara racun yang diludahkan seseorang entah dari siapa, tapi menempel di lantai, seolah ingin ditinggalkan di sana agar siapapun membacanya. Siapapun, termasuk Rafka, apakah anaknya tahu? Apakah Rafka membiarkan ini tertinggal? Begitu saja? Atau, lebih buruk lagi, apakah dia yang menulisnya? Yemima menggenggam foto itu. Bukan karena takut dibaca orang lain, tapi karena hatinya tak sanggup membayangkan lebih jauh. Ia mendudukkan diri di lantai, di pojok ruangan itu, dan menatap papan tulis yang masih menyisakan sisa kapur. Deadline revisi, Jumat. Tapi bukan itu yang dibaca matanya. Matanya membaca luka yang tak pernah ia buat, tapi harus ia bersihkan sendiri. Saat ia termenung, pintu terbuka. Gina masuk, tampak terkejut melihat Yemima di sana. "Bu, masih kerja juga?" tanyanya pelan. Yemima berdiri buru-buru, menyembunyikan foto kecil itu di saku seragam. "Iya, Nduk. Sedikit lagi bersih.
Jawabnya sambil tersenyum, meski senyum itu tak sampai ke mata. Gina mendekat, duduk di kursi dekat jendela, meletakkan buku tebal di meja. Tadi saya lihat ibu nangis di tangga. Saya minta maaf soal yang di kantin. Ya, saya emosi aja waktu itu. Yemima hanya mengangguk. Namanya anak muda, saya ngerti. Maaf juga kalau saya bikin kotor bajumu. Hening sejenak. Gina menatap wajah Yemima lebih lama kali ini. Garis-garis di wajah itu tampak familiar. Lalu, tanpa sadar ia bertanya, "Ibu punya anak juga kuliah di sini?" Pertanyaan itu seperti pisau yang halus, tapi tetap tajam. Yemima tercekat, lalu berkata pelan, "Ada, tapi dia malu kalau saya dekat-dekat." Gina menahan napas. Kata-kata itu menampar dirinya sendiri. "Kalau boleh tahu, siapa, Bu?" Yemima tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan menyapu, menghindari tatapan Gina, dan berkata lirih, "Anak itu udah gede, udah punya dunianya sendiri. Ibu cuma bersihin lantai-lantainya biar dia bisa jalan tanpa takut jatuh." Setelah Gina pergi, Yemima duduk lagi. Ia mengeluarkan foto dari saku, membuka dompet yang mulai sobek di sudutnya, dan menyelipkan foto itu di belakang kartu identitas. Lalu ia mengambil satu plastik kecil berisi makanan ringan dan menyelipkannya ke dalam tas kampus yang tergeletak di bawah bangku pojok. Tas Rafka. Ia tahu anaknya suka cemilan itu sejak kecil. Dulu, tiap ulang tahun, Yemima selalu membuatnya dari singkong rebus dan gula merah. Rafka kecil akan berteriak senang, melompat-lompat, dan berkata, "Bu, enak banget, Bu. Ini camilan paling enak di dunia." Tapi dunia anak itu kini berubah. Yemima merapikan tas itu, lalu melangkah keluar dari kelas. Di balik pintu, ia sempat berhenti menatap ruangan kosong itu sekali lagi. Tak ada yang berubah. Tapi hati di dadanya seperti habis diperas. Ia tak minta banyak. Ia tak ingin dikenalkan ke teman-teman. Ia juga tak butuh dipeluk. Ia hanya ingin didengar, diakui, dikenang sebagai sosok yang membersihkan lebih dari sekadar lantai. Tapi mungkin, di dunia yang dipenuhi nama-nama gelar dan status, suara seorang ibu pembersih hanyalah angin. Terasa sebentar, lalu dilupakan. Malam itu, saat pulang, hujan turun deras. Yemima berteduh di bawah halte yang bocor. Air menetes dari atap ke pundaknya, tapi ia tak berpindah. Tangannya memeluk tubuh sendiri. Dingin. Tapi bukan cuaca yang menggigilkannya, melainkan kenyataan bahwa besok pagi ia akan kembali ke kampus, menyapu lantai yang sama, melihat wajah anaknya yang sama, dan pura-pura tak kenal lagi. Dan mungkin tak akan pernah ada ruang bagi seorang ibu untuk sekadar berkata, "Nak, aku di sini." Kampus sedang sibuk pagi itu. Spanduk-spanduk besar tergantung di depan auditorium utama. Seminar nasional tentang teknologi terapan dihadiri dosen-dosen dari berbagai universitas, dan ruangan disulap megah dengan karpet merah dan podium berkaca. Mahasiswa sibuk mondar-mandir dengan ID card tergantung di leher, sementara panitia mengenakan jas alma mater, berbicara lewat walkie-talkie, memastikan rundown berjalan mulus. Di salah satu sudut panggung, nama Rafka tertulis dengan huruf kapital sebagai pembicara termuda. Yemima datang lebih awal. Ia diberi tugas tambahan untuk membersihkan ruang utama karena banyak tamu penting hadir. Seragamnya sudah disetrika licin, sepatu karetnya disikat agar tidak terlalu mencolok. Di tangannya, ia menggenggam catatan kerja dan daftar ruangan yang harus dibereskan. Tapi matanya tak bisa lepas dari satu sudut panggung, tempat anaknya akan berdiri nanti. Ia bahkan menyempatkan diri merapikan mikrofon, mengelap kaca meja pembicara, dan memastikan kursi Rafka bersih tanpa noda. Tangan tuanya menari pelan, seolah sedang mempersiapkan panggung bukan untuk seminar, tapi untuk pengakuan kecil yang selama ini ia harapkan. Panitia datang dan mulai mengatur posisi sound system. Yemima pun mundur ke sisi aula, berdiri bersama para petugas cleaning service lain. Mereka tak diundang secara resmi, hanya diizinkan berdiri di balik tirai, menonton dari celah. Lalu, Rafka naik panggung. Langkahnya mantap, wajahnya penuh percaya diri.
Ia mengenakan jas hitam dan kemeja putih yang dulu dibelikan Yemima dengan mencicil dari gaji selama 3 bulan. Di depan ratusan tamu, ia berbicara tentang inovasi, tentang dampak sosial dari teknologi hijau, tentang generasi muda yang harus peka terhadap lingkungan. Suaranya tegas, cara bicaranya memukau. Setiap kalimatnya membuat audiens mengangguk kagum. Tapi di balik tirai, Yemima menunduk. Tangannya menggenggam rok seragamnya erat. Bukan karena bangga, tapi karena gemetar. Menahan air mata yang mendesak, keluar. Lalu terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Salah satu panitia, dengan tergesa, mendekati barisan cleaning service dan berkata cepat, "Maaf Bu, Ibu Yemima ya, bisa bantu naik panggung sebentar? Rektor ingin memberikan penghargaan simbolis ke beberapa staf senior dan nama Ibu termasuk." Yemima kaget. "Saya?" tanyanya lirih. "Iya, betul. Buruan Bu. Tinggal Ibu yang belum naik." Tubuh Yemima kaku. Ia melangkah pelan. Tangannya dingin, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Kakinya naik ke panggung, bukan sebagai ibu, tapi sebagai pegawai senior bersih-bersih. Begitulah tertulis di kertas kecil yang dibacakan panitia. Satu persatu tepuk tangan terdengar. Penonton bersorak sopan, tapi dari semua suara, Yemima hanya mencari satu hal, suara Rafka. Matanya menyapu ruangan. Ia melihat anaknya berdiri di sisi podium. Mata mereka bertemu. Detik itu, waktu seolah berhenti. Bibir Yemima membuka sedikit. Ia ingin tersenyum, ingin menyapa, tapi mulutnya hanya sanggup membentuk satu kata tanpa suara. "Nak," dan Rafka berpaling. Dengan halus, perlahan, tapi pasti. Ia menunduk, pura-pura sibuk membuka catatan. Seolah wanita di panggung itu hanyalah simbol semata. Bukan darahnya, bukan hidupnya, bukan alasan dia bisa berdiri di sana. Yemima berdiri dengan tubuh tegak, tapi hari porak-poranda. Tangannya menerima sertifikat simbolis dari panitia, yang bahkan salah mengeja namanya jadi Yamina. Ia mengangguk kecil, lalu turun panggung dengan mata basah tapi tidak menangis. Bukan karena kuat, tapi karena tak ada tempat untuk menangis, di ruangan yang begitu megah, di bawah lampu sorot yang menyilaukan luka. Setelah acara selesai, Yemima kembali ke ruang cleaning service. Di sana ia membuka sertifikat itu dan menatapnya lama. Sebaris huruf palsu di atas kertas berbingkai plastik murah. Lalu ia menyelipkannya ke dalam tas. Bukan karena bangga, tapi karena sudah terlalu sering menyimpan hal-hal yang bukan miliknya, kebanggaan yang bukan untuknya, anak yang bukan lagi mengakuinya, dan panggung yang hanya untuk mereka yang punya nama. Sore harinya, ia pulang dengan langkah pelan. Di dalam angkot, seseorang menepuk bahunya. Seorang mahasiswa bertanya, "Bu, tadi yang di panggung itu Ibu?" "Ya, hebat loh Bu. Jarang ada cleaning service yang dipanggil kayak gitu." Yemima tersenyum kecil. "Ah, cuman formalitas Mas." Tapi di dalam dirinya, kalimat itu terdengar seperti ratapan. Malamnya, Yemima menyiapkan makan malam sendiri, tempe goreng dan nasi sisa pagi. Ia makan di lantai dapur dengan televisi menyala pelan. Di atas meja, sertifikat itu tergeletak. Dan di pojok, foto Rafka kecil masih tergantung dengan cat tulisan spidol. "Untuk Ibu yang paling hebat di dunia." Dan di luar, hujan mulai turun. Lagi. Hari Jumat pagi, kampus masih lengang. Hujan semalam meninggalkan genangan di halaman parkir, dan udara lembab membuat lantai terasa licin. Yemima datang lebih awal dari biasa. Hari itu jadwalnya membersihkan laboratorium teknik di gedung lantai 3, ruangan yang paling jarang ia sentuh karena penuh kabel, papan sirkuit, dan alat-alat yang asing. Tapi yang paling ia ingat, ruangan itu adalah tempat Rafka menghabiskan banyak waktu. Ia tahu dari cerita-cerita tak langsung, dari sobekan kertas kerja praktik yang ia temukan di tempat sampah, dari sisa coretan nama Rafka yang tak sengaja tertinggal di papan tulis. Pagi itu, saat Yemima mengangkat rak kecil berdebu di sudut lab, tangannya tergelincir mengenai sekrup tajam yang tertinggal di lantai. Darah mengucur dari telapak tangannya. Ia mengadu pelan, menekan lukanya dengan kain pel yang kotor. Tapi tidak ada yang mendengar. Ruangan itu sepi. Tak ada siapa-siapa. Seperti biasa.
Ia duduk di lantai, mencoba menenangkan diri sambil menyobek bagian bawah bajunya untuk dijadikan perban darurat. Napasnya tertahan, nyerinya pelan-pelan menjalar sampai ke kepala, tapi bukan luka fisik yang membuatnya limbung, melainkan rasa perih yang tak terlihat. Luka-luka yang sudah lama mengendap, yang tiap hari ia sembunyikan di balik seragam kerjanya. Beberapa jam kemudian, Gina masuk ke ruang cleaning service membawa sebuah kantong plastik. "Bu Yemima, saya bawa antiseptik dan perban," katanya sambil meletakkan barang itu di meja. Yemima terkejut. "Kamu tahu dari mana?" tanyanya lirih. Gina tersenyum kecil. "Satpam tadi cerita, katanya ibu luka di lab. Saya langsung ke apotek." Yemima mengangguk pelan. Ia duduk, membiarkan Gina membersihkan lukanya. Sentuhan tangan Gina terasa lembut, seperti anak perempuan yang tak pernah ia punya. Mereka tak banyak bicara, hanya diam dalam kesenyapan yang anehnya hangat. Setelah selesai, Gina membuka tasnya, mengeluarkan selembar foto. "Bu," katanya pelan. "Ini siapa ya? Saya nemu foto ini waktu bersih-bersih laci pojok di kelas. Ini Rafka, kan?" Yemima menatap foto itu, gambar lama. Rafka kecil sedang digendong seorang wanita muda, dirinya. Masih muda, masih lugu, rambutnya masih panjang. Ia tak tahu foto itu masih ada. Nafasnya tercekat. Tapi sebelum menjawab, Gina menyambung, "Saya tahu ini ibu. Saya yakin. Dan saya juga tahu, ibu itu ibunya Rafka, kan? Henning." Tidak. Ada yang bergerak selama beberapa detik. Yemima tidak menyangkal. Tidak juga mengiyakan. Ia hanya menunduk dan berkata lirih, "Jangan bilang siapa-siapa ya, Nduk. Anak itu udah nggak mau ngakuin saya." Suaranya gemetar. "Dia malu. Saya nggak marah. Saya cuman pengen dia bahagia, walau tanpa saya." Gina menggenggam tangan Yemima. Hangat. "Bu, saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi saya tahu satu hal. Nggak ada anak yang tumbuh besar tanpa cinta ibu. Saya yakin Rafka masih simpan itu. Dia cuma lupa, atau pura-pura lupa." Yemima tersenyum tipis, tapi matanya basah. Di sisi lain kampus, Rafka sedang duduk di kantin bersama teman-temannya. Suasana ramai, penuh tawa, tapi pikirannya tak tenang. Salah satu temannya menunjukkan tangkapan layar dari status Instagram Gina. Sebuah foto punggung seorang wanita berseragam cleaning service yang sedang duduk dengan perban di tangan. Captionnya, "Tangan yang berdarah karena membersihkan ruangan." Untuk orang yang bahkan tak sudi menatapnya, jaga ada nama, tapi Rafka tahu. Itu tentang dirinya. Teman-temannya tertawa. "Ih, siapa tuh? Baper banget, kayak sinetron." Tapi Rafka tak ikut tertawa. Hatinya panas, bukan karena tersinggung, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Sore harinya, Rafka menuju ruang cleaning service. Tak biasanya. Langkahnya ragu, tapi niatnya teguh. Ia berdiri di depan pintu yang setengah terbuka, melihat ibunya sedang merapikan rak obat kecil dan menggosok bekas luka dengan kapas. Ia mengetuk pelan. Yemima menoleh. Rafka?" Rafka tak langsung bicara. Ia hanya menatap luka di tangan itu. Luka yang seharusnya tak ada jika ia tidak membiarkan ibunya bekerja tanpa tahu batas. Lukanya, "Kenapa nggak ke klinik?" tanyanya pelan. Yemima tersenyum. "Nggak parah, ibu udah biasa luka." Dan kalimat itu seperti menampar Rafka tanpa kekerasan. Ibu udah biasa luka. Bukan karena benda tajam, tapi karena hatinya yang terus digores oleh penolakan anak sendiri. Rafka menunduk. Suaranya serak. Aku minta maaf, Bu." Yemima menatap anaknya. "Kamu nggak salah, nak. Ibu juga nggak pernah nyalahin kamu. Dunia kamu beda sekarang. Ibu ngerti." Tapi Rafka menggeleng. "Enggak, aku cuma terlalu pengecut untuk nerima kenyataan. Aku takut dihina, takut dijudge. Tapi sekarang aku sadar, aku yang justru jadi pengecut." Yemima ingin memeluknya, tapi ia tak bergerak. Ia tahu, pelukan tak perlu dipaksa. Ia harus datang sendiri, dari hati yang mulai membuka. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rafka memeluk ibunya. Diam, tapi dalam.
Dan tangan yang berdarah itu membalas pelukan dengan pelan, tak sekuat dulu, tapi cukup untuk mengembalikan satu hal yang selama ini hilang, rasa pulang. Keesokan harinya, kampus seperti biasa, sibuk, penuh langkah tergesa, dan suara tawa yang berseliweran di lorong-lorong. Tapi bagi Rafka, hari itu sunyi. Langkah-langkah orang terasa jauh, pembicaraan terdengar seperti gema, dan udara dingin, AC mendadak menyayat lebih dari biasanya. Ia tidak pergi ke kantin, tidak duduk di bangku favorit, tidak menyapa siapa-siapa. Hatinya masih bergulat dengan perasaan semalam, pelukan ibunya yang terasa kaku, dingin, dan asing. Pelukan yang semestinya hangat, tapi sudah terlalu lama ditahan, disangkal, dihindari. Di sela jadwal kuliah yang kosong, ia menuju ruang kelas lamanya. Ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Tangannya gemetar saat membuka laci meja yang dulu sering ia pakai. Dan di dalamnya, ia menemukan satu plastik kecil berisi camilan singkong manis. Masih dibungkus rapi dengan plastik merah muda yang biasa dipakai ibunya. Ada secarik kertas kecil yang terlipat dua. Rafka membukanya perlahan. Tulisan, tangan itu ia kenal betul. Huruf-huruf bengkok dan sederhana. Khas ibunya yang hanya sempat sekolah sampai kelas 5 SD. "Nak, ibu titip cemilan ini. Maaf ibu nggak bisa kasih banyak. Ibu tahu kamu suka yang manis-manis sejak kecil. Semoga capekmu hari ini agak reda. Nggak usah bilang ke siapa-siapa kalau kamu terima ini, ya. Ibu ngerti kok. Ibu cuma pengen kamu. Makan enak. Jangan lupa minum air putih. Jangan begadang, nak. Kalau sakit, siapa yang ibu sayangin?" Tangannya mencengkeram kertas itu. Dadanya sesak. Mata panas. Ia menatap makanan itu. Benda remeh yang sebelumnya mungkin ia buang begitu saja. Tapi sekarang terasa seperti hadiah paling mewah yang pernah ia terima. Ia genggam kertas itu, berdiri pelan, dan tanpa sadar berjalan cepat ke kamar mandi pria di ujung lorong. Begitu pintu kamar mandi tertutup, ia masuk ke bilik paling ujung, mengunci pintunya. Dunia di luar tiba-tiba lenyap. Tangannya memegang kertas itu erat-erat, bibirnya bergetar, dan air matanya tumpah, tanpa suara, tanpa jeritan. Tangisnya bukan karena sedih semata, tapi karena malu, marah, dan hancur. Ia hancur sebagai anak. Ia hancur sebagai manusia. Selama ini ia membangun tembok tinggi agar orang lain tak tahu dari mana ia berasal, tapi kini ia sadar. Ia bukan sedang menyembunyikan kemiskinan, tapi sedang menolak cinta yang paling tulus. Cinta yang dibungkus dalam singkong rebus dan doa-doa diam. Cinta yang tidak pernah menuntut dipanggil ibu di depan umum, tapi selalu ada tanpa diminta. Beberapa mahasiswa masuk dan keluar, tertawa di depan cermin, menggoda satu sama lain, tak tahu bahwa di dalam bilik paling ujung, ada seorang anak yang sedang belajar mencintai ibunya kembali. Di tempat lain, Yemima tengah membersihkan ruang dosen lantai 2. Tubuhnya masih terasa pegal, tangannya masih dibalut perban tipis, tapi hatinya, entah. Setelah pelukan semalam, ia tak tahu harus berharap atau takut. Takut kalau semuanya hanya sebentar. Bahwa anak itu akan kembali menjauh. Bahwa pelukan itu bukan tanda pulang, tapi hanya jeda dari rasa bersalah. Sore harinya Rafka mendatangi kontrakan ibunya. Ini pertama kalinya setelah sekian lama. Rumah kecil itu tak berubah. Cat dindingnya masih mengelupas. Pintu kayunya masih seret saat dibuka. Dan bau khas sabun colek serta uap air mendidih masih memenuhi udara. Yemima yang sedang menjemur cucian langsung tersentak melihat anaknya berdiri di ambang pintu. Rafka, masuk, menatap sekeliling rumah itu seperti baru pertama kali melihatnya. Semua terasa asing, tapi juga akrab dalam cara yang menyakitkan. Ia menunjuk ke sudut dapur, ke meja makan kecil, ke kursi reot yang dulu sering ia duduki. "Masih sama semua ya, Bu?" Yemima hanya tersenyum, pelan. "Iya." "Ibu nggak ganti apa-apa, takut kamu nggak betah kalau pulang." Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Rafka duduk. Ia mengeluarkan kertas dari saku, surat yang ia temukan di laci. Ia letakkan di meja. "Bu, ini yang bikin aku sadar. Ibu nggak pernah minta diakui,
tapi tetap sayang. Yemima tidak menjawab. Ia hanya menatap mata anaknya. Dan di sana, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang selama ini ia tunggu. Penyesalan. Tapi juga kerinduan. Aku udah salah, Bu. Aku malu sama kamu. Padahal yang seharusnya malu itu aku. Aku hidup di atas punggungmu. Tapi di kampus, aku malah berdiri seolah-olah kamu nggak ada. Yemima menyentuh tangan anaknya. Ibu nggak pernah minta kamu teriak-teriak bilang ibu siapa. Ibu cuma pengen kamu nggak lupa. Nggak lupa rasa tangan ini. Nggak lupa suara ibu. Itu aja. Rafka mengangguk dan tangannya menggenggam tangan kasar itu. Hangat. Retak yang dulu ia buat pelan-pelan mulai merekat, dan hari itu, tanpa diumumkan, siapapun, tanpa mikrofon, tanpa tepuk tangan dari ruangan penuh tamu penting, seorang anak akhirnya menyebut satu kata yang dulu ia simpan dalam malu. Ibu. Dan untuk pertama kalinya, suara itu terdengar jujur. Hari itu adalah hari puncak. Di Natalis Campus, aula utama dipenuhi lautan wajah dan suara yang riuh. Karangan bunga, musik akustik, hingga MC yang cerewet berlomba mengisi suasana. Di barisan depan, duduk para dosen, kepala fakultas, dan mahasiswa berprestasi yang akan menerima penghargaan. Salah satunya tentu saja Rafka. Yemima hadir seperti biasa. Tapi hari ini ada yang berbeda. Ia mengenakan baju batik warisan mendiang suaminya. Rambutnya disanggul rapi oleh tetangga. Bahkan sepatu karetnya diganti dengan sepatu pantofel pinjaman. Ia berdiri di balik tirai bersama beberapa petugas kebersihan lain, menunggu acara selesai agar bisa membersihkan aula. Tapi sebenarnya ia datang untuk satu hal, melihat anaknya menerima penghargaan. Dan mungkin, hanya mungkin, mendengar satu kata kecil darinya. Rangkaian acara berjalan lancar. Satu persatu nama dipanggil. Mahasiswa naik ke panggung, menerima plakat, berfoto, lalu turun. Tepuk tangan mengiringi semua, tapi bagi Yemima, semua itu seperti suara jauh yang tak penting. Ia hanya menunggu satu nama, Rafka Aditya Maulana. Dan akhirnya, nama itu disebut. Rafka naik ke panggung. Langkahnya tenang, wajahnya datar. Tapi di dalam dadanya, jantungnya berdetak kencang. Matanya mencari. Di antara kerumunan wajah, ia menangkap siluet wanita bersanggul, berdiri di balik tirai, memeluk tas selempang lusuh di dadanya. Ibunya MC menyerahkan mikrofon padanya. Kami persilakan Saudara Rafka untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai perwakilan mahasiswa berprestasi. Rafka diam beberapa detik. Semua menunggu. Beberapa dosen mulai membisik. Beberapa mahasiswa menyalakan kamera. Lalu ia bicara. Terima kasih atas penghargaan ini. Tapi saya berdiri di sini bukan hanya karena saya belajar keras. Saya berdiri di sini karena ada seseorang yang setiap pagi datang lebih awal dari semua orang dan pulang lebih lambat dari siapapun. Yang menyeka meja saya, yang menyapu lantai yang saya injak, yang membersihkan mimpi-mimpi saya tanpa pernah diminta. Hari ini, saya ingin memperkenalkan orang yang membuat saya bisa berdiri di panggung ini. Semua orang menoleh. Wajah-wajah bingung mulai mencari-cari ke arah belakang ruangan. Rafka menoleh ke arah tirai. Matanya menatap langsung ke arah Yemima. Ibu, kalau ibu masih di situ, tolong naik sebentar. Yemima membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Semua orang di aula memandang ke arahnya. Beberapa mulai bertepuk tangan. Tapi Yemima tetap berdiri, tak bergerak. Rafka turun dari panggung. Ia berjalan cepat melewati barisan kursi, menghampiri ibunya, lalu menggenggam tangan itu. Bu, ayo, kali ini jangan berdiri di belakang tirai terus. Tangis Yemima pecah. Ia mencoba menahan, tapi suara Ishak terlalu keras untuk disembunyikan. Ia melangkah pelan, dipapah Rafka menuju panggung. Seluruh aula berdiri dan memberi tepuk tangan yang lebih panjang dari sebelumnya. Beberapa mahasiswi mulai menangis. Seorang dosen memegang dadanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Di atas panggung, Rafka menggenggam mikrofon lagi. Suaranya pecah, tapi tetap ia teruskan. Ini ibu saya. Bukan dosen, bukan pejabat, hanya seorang petugas kebersihan.
Tapi semua prestasi saya berdiri di atas kerja kerasnya. Tangan ini, yang kasar dan luka, lebih layak menerima penghargaan ini dari siapapun. Yemima hanya tersenyum. Tapi senyum itu lebih terang dari lampu sorot yang menerangi mereka berdua. Ia tidak berbicara. Tak perlu. Karena hari itu, dunia akhirnya tahu bahwa di balik setiap anak hebat, mungkin ada seorang ibu yang disembunyikan. Tapi tak pernah berhenti mencintai. Rangkaian bunga di podium jatuh. Tapi tak ada yang peduli. Karena hari itu, panggung tak lagi milik gelar. Panggung itu milik cinta. Cinta seorang ibu yang selama ini berdiri di bawah sepatu anaknya, kini berdiri sejajar di panggung, di hadapan dunia. Dan untuk pertama kalinya, Yemima tidak disebut Bu Yem, tapi hanya satu kata yang keluar dari mulut Rafka, ibu, dan Aula pun hening, hening yang indah. Setelah hari itu, nama Yemima bukan lagi sekadar bisik lirih di ruang cleaning service. Ia jadi perbincangan. Foto dirinya berdiri di samping Rafka di atas panggung tersebar di media sosial kampus. Sebagian memuji, sebagian membatin, sebagian malu karena dulu pernah menertawakannya. Tapi bagi Yemima, semua itu tak penting. Yang penting satu hal, anaknya kini menyebutnya ibu tanpa rasa takut. Pagi-pagi sebelum matahari naik, Yemima tetap berangkat kerja, tetap membawa ember, tetap mengepel lantai, tetap memakai sabun cair yang baunya menusuk tapi sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tidak ada yang berubah dari pekerjaannya, tapi ada yang berubah dari cara dia memandang dirinya sendiri. Dulu ia menyembunyikan senyum, sekarang ia membiarkannya tumbuh. Pelan, tenang, tanpa bising. Rafka mulai datang ke kontrakan ibunya seminggu sekali. Kadang hanya makan tempe goreng, kadang cuma tidur siang di lantai depan TV. Tapi kehadirannya tak lagi kaku. Ia mulai bertanya, "Ibu capek enggak?" Atau, "Ibu udah makan?" Pertanyaan sederhana yang selama ini seperti kemewahan, kini jadi kebiasaan. Suatu sore, setelah sholat maghrib, Rafka duduk di teras rumah kontrakan sambil menyeduh teh. "Bu," katanya sambil memandangi langit senja, "aku kadang nyium bau, sabun colek, dan langsung ingat ibu. Di aula kampus, di tangga, di lorong toilet, kayak napasnya ibu nempel di mana-mana." Yemima tersenyum kecil. "Ya emang itu sabun ibu. 1 botol bisa sebulan. Hemat." Rafka tertawa pelan. Tapi tawanya berhenti cepat. "Dulu, aku benci bau itu. Aku malu kalau temanku nyium baunya. Tapi sekarang aku sadar, bau itu yang bikin semua jadi bersih. Termasuk hidupku." Kalimat itu tak perlu dibalas. Karena untuk Yemima, pengakuan itu lebih mahal dari ijazah manapun. Beberapa hari kemudian, Yemima dapat kabar dari pengelola. Ia diangkat jadi koordinator cleaning service untuk area gedung utama. Gajinya naik sedikit. Ia dapat seragam baru. Tapi lebih dari itu, ia dapat satu hal yang selama ini tak pernah datang dari kantor. Undangan resmi untuk hadir di wisuda anaknya. Duduk di kursi tamu kehormatan. Di pojok kanan depan, bukan lagi berdiri di belakang tirai. Yemima tak tahu harus memakai baju apa. Ia menyewa kebaya di pasar belakang kampus, pinjam kerudung milik tetangga, dan meminjam bedak dari Bu Tatik tukang warung. Ia tak ingin tampil mewah. Ia hanya ingin tampak seperti ibu yang pernah diabaikan, tapi tetap berdiri. Hari wisuda datang. Aula penuh. Musik marching band mengiringi masuknya para wisudawan. Yemima duduk tegak. Wajahnya bersinar. Tapi satu hal tetap sama, bau sabun colek masih menempel di tangan dan lengannya. Ia tidak pakai parfum, ia tidak tutupi baunya. Karena sekarang, ia tahu, bau itu bukan aib, itu bukti. Rafka dipanggil ke atas panggung. Ia menerima ijazah dengan senyum lebar. Kamera mengarah padanya, tapi matanya mencari satu titik. Ia temukan ibunya duduk di barisan depan. Ia angguk pelan, tak berkata apa-apa, tapi bibirnya membentuk kata tanpa suara. "Ibu, terima kasih." Setelah acara selesai, di halaman kampus,
Banyak mahasiswa sibuk foto dengan orang tuanya. Yemima dan Rafka berdiri di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga. Seseorang menawarkan jasa foto, tapi Rafka menolak. Ia mengeluarkan ponsel sendiri, mengambil gambar mereka berdua. Tanpa pose formal, tanpa senyum palsu, hanya satu gambar. 1 detik, tapi di dalamnya tersimpan puluhan tahun pengorbanan yang akhirnya tak sia-sia. Yemima menggandeng tangan anaknya saat mereka berjalan pulang. Bau sabun di tangannya masih sama. Tapi kali ini, Rafka tak menolak. Ia genggam tangan itu erat, seperti dulu waktu kecil, saat jalan kaki pulang sekolah di bawah hujan. Dan bagi Yemima, hari itu sederhana, tapi cukup. Karena untuk pertama kalinya, bau sabun di tubuhnya bukan hal yang ditutupi, tapi dikenang. Hari itu datang seperti mimpi yang lama disimpan dalam kotak besi. Takut dibuka, tapi tak bisa ditahan lebih lama. Wisuda. Undangan resmi datang ke rumah kontrakan Yemima seminggu sebelumnya. Namanya tercetak di sudut kiri bawah kartu berbingkai emas. Ibu Yemima, tamu pendamping mahasiswa berprestasi. Ia menatap nama itu lama sekali. Bukan karena kagum, tapi karena selama bertahun-tahun, ia terbiasa tidak disebut apa-apa. Hari wisuda, Yemima bangun sebelum subuh. Ia tak bisa tidur semalaman. Dikenakannya kebaya merah jambu sederhana yang ia pinjam dari tukang jahit sebelah rumah. Dibelainya pelan kainnya, takut kusut, takut kotor, seolah hari itu ia akan ke pelaminan. Tapi ini bukan pelaminan. Ini panggung, pengakuan, akhir dari segala luka yang dipeluk terlalu lama. Saat tiba di aula, ia langsung diarahkan ke barisan depan. Duduk di kursi empuk dengan papan nama kecil di depannya. Ia duduk dengan punggung lurus, jemari terkunci di pangkuan. Seorang ibu pria duduk di sampingnya, melempar senyum sopan. Tapi Yemima hanya mengangguk. Bukan sombong. Ia hanya sedang memeluk dirinya sendiri agar tak pecah. Acara dibuka dengan lagu kebangsaan, lalu pidato rektor, sambutan kepala yayasan, dan berbagai gelar yang dilafalkan panjang dan sulit dihafal. Tapi semua itu hanyalah suara latar bagi Yemima. Yang ia tunggu hanya satu nama, anaknya. Satu persatu nama dipanggil. Anak-anak berseragam toga naik ke panggung, menerima ijazah, lalu turun. Beberapa memanggil ayah ibunya, beberapa berfoto di atas panggung, beberapa menangis sambil memeluk orang tua. Tapi Yemima hanya diam. Ia tak mau berharap lebih. Ia tak ingin menagih lebih dari pelukan Rafka tempo hari. Ia hanya ingin melihat anaknya lulus. Itu saja. Itu cukup. Lalu, nama itu menggema. Saudara Rafka Aditya Maulana, mahasiswa terbaik, Fakultas Teknik. Silakan naik ke atas panggung. Tepuk tangan pecah. Kamera mengarah. Sorot lampu mengejar tubuh Rafka yang melangkah mantap ke atas podium. Ia menerima ijazah, membungkuk sopan, lalu tidak langsung turun. Ia mengambil mikrofon. Deki pembawa acara. Boleh saya bicara sebentar? Panitia saling pandang. Rektor mengangguk ragu. MC memberi isyarat. Lalu aula kembali tenang. Rafka berdiri di tengah cahaya. Suaranya tak keras, tapi terdengar jelas sampai barisan belakang. Saya berdiri di sini bukan karena pintar, tapi karena ada seseorang yang setiap pagi menyapu lantai tempat saya belajar, yang rela tidak makan agar saya bisa beli buku, yang tangannya kasar karena tiap malam ia cuci seragam saya sambil berdoa agar saya tidak gagal. Ia menarik napas dalam. Aula, sunyi. Semua mata menatap. Saya mau panggil seseorang ke atas panggung, bukan untuk sekadar diberi bunga, tapi karena dia layak disebut ibu dari mahasiswa terbaik. Yemima menunduk. Lututnya gemetar. Ia ingin berdiri tapi tidak sanggup. Tapi saat ia merasa ragu, tangan seseorang menyentuh pundaknya. Rektor berdiri, tersenyum, lalu berkata, "Ayo Bu Yemima, dunia sedang menunggu ibu." Langkah Yemima pelan, tapi setiap detiknya terasa seperti berlari dalam kenangan. Ia naik ke atas panggung. Rafka menyambutnya, menggenggam tangannya, dan mengangkatnya ke udara. Semua orang berdiri, tepuk tangan bergema. Tapi di telinga Yemima, hanya satu suara yang terdengar. Suara anaknya yang akhirnya berkata tanpa malu, "Ini ibu saya."
Dulu saya sembunyikan, hari ini saya banggakan. Yemima menangis, tangis yang tak ditahan, tangis yang tak malu dilihat kamera, tangis yang melepaskan seluruh luka, seluruh malam-malam dingin, seluruh hari-hari dibisiki rasa rendah diri. Ia peluk anaknya di atas panggung, tak peduli make-up luntur, tak peduli kerudung miring. Beberapa dosen berdiri memberi hormat. Mahasiswa yang dulu menertawakannya diam membisu. Bahkan Gina, di barisan ketiga, menangis sembari merekam momen itu dengan tangan gemetar. Setelah turun dari panggung, Yemima kembali ke kursinya. Tapi saat ia duduk, ia menyadari sesuatu. Kursi di sebelahnya kosong. Bukan karena ada yang absen, tapi karena memang hanya ada satu undangan untuknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yemima merasa cukup. Ia menatap kursi kosong itu dan tersenyum, karena ia tahu dulu hatinya pun kosong. Dan hari ini sudah diisi kembali dengan satu pelukan dan satu pengakuan yang selama ini ia tunggu, Ibu tamat.